baca doa warialah, begitu, dengan baca doa salamat. Ini harus luruskan, Pak. Baca doa warialah itu bahasa Bugis. Warialah kan begini, kalau nyawa dengan jasad menyatu maka daki tahu. Ia kolak ga inyawana tahu watak kali bawa maka daki wujud. Ia konyawana bawa ruh na tahu maka daki warialah. Makanya baca doa warialah arti doa kepada ruhnya orang meninggal, bukan jasadnya. Ngaku bodoh tapi baca ayatnya canggih. Emang begitu orang alim ya. Barakallahu fikum. Afala yatadabbaruna al-Quran. Itu yang menarik. Iya. Jadi ini kuncinya. Makanya saya wasiatkan kepada keluarga besar almarhum, usahakan yang pertama kita lakukan seperti ini sebenarnya. Ada makanan kita hidangkan, siapkan, itu diniatkan untuk almarhum. Pahalanya. Walaupun sebenarnya begini, takziah seperti ini, kalau menghidangkan makanan, itu hukumnya bisa 3. Saya harus luruskan ini supaya orang tidak salah paham. Kalau makanan itu dipinjam, kemudian diberi makan kepada orang yang datang, itu hukumnya haram. Tidak boleh itu. Makanya saya itu kalau ke pesta pernikahan jarang makan. Jarang betul makan, Pak. Kenapa? Karena rata-rata itu dia bilang tulismu jolo. Iya. Okimu jolo. Cetakmu jolo. Habis begitu. Kau memang Pak Boti panas selesai bicara atau? Maka cetakmu jolo. Dan itu bukan utang, karena utang itu punya akar. Makanya mestinya kita mengatakan, tuliskan saya, ini pengambilan saya, tuliskan. Nanti acara saya tanggal 17, nanti saya bayar tanggal 20. Itu baru utang. Itu halal dimakan. Tapi maka dicetakmu jolo, karena itu tidak ada akad, maka dia tidak memiliki akad utang piutang. Dan ini subhat sekali. Makanya ulama kita itu wanti-wanti itu. Itu bahaya, Pak. Ini perempuan yang kena banyak. Iya, saya harus kasih tahu. Iya. Maka kami cetakmu jolo. Yang paling parah itu, Pak, kalau ulama sufi, sehingga di warung saja itu dia tidak akan makan kecuali dia bayar. Jadi sebelum dia makan dia harus bayar. Karena dia mengatakan kalau kau nanti selesai makan baru bayar, tidak ada bedanya kau ambil mangganya orang, nanti kau sudah makan baru kau minta. Itu kan sama. Kedudukan hukumnya kan sama. Makanya di KFC itu kita bayar dulu baru makan. Yahudi itu punya syariat mutlak. Iya, di KFC kan orang tidak boleh makan kalau tidak bayar. Kita nanti kenyang baru tanya berapa, Mas. Nah, itu jadi masalah. Iya. Jadi hukum fikih itu kan juga kadang jadi masalah kalau karena kita anggap biasa toh. Padahal itu mah fatal juga itu. Kalau kita makan baru kita meninggal. Kan makan makanan haram. Itu jadi masalah, Pak. Itu fatal sekali tuh. Nah, kemudian makanya ulama sufi itu tidak anggap biasa hal itu. Kalau kita kan enggak, nah kan di sini ada jiwa penjualnya. Nanti selesai sekalian tuh baru bayar. Ini kan jadi masalah. Padahal kalau kita masuk di KFC ya bayar juga baru makan. Ini kan yang banyak tidak diperhatikan. Makanya kalau kita ngutang baru kita hidangkan, maka itu haram hukumnya. Makanya dari situ Rasulullah mengatakan, aja mupak dumpi dapurna Ja'far. Karena Ja'far ini orang tuanya meninggal dan dia orang yang paling miskin. Pasti kalau dia memasak tidak mungkin dia tidak mengutang. Makanya Nabi mengatakan jangan kau makan makanannya, kau bawa makanan baru kau makan. Kan yang dilarang itu bukan dilarang makan, cuma dilarang makan makanannya Ja'far. Orang yang meninggal itu tadi keluarganya. Jadi makan di rumah orang meninggal itu tidak ada larangan. Yang ada larangan makan hartanya orang yang meninggal. Kan begitu. Makanya Rasulullah mengatakan kau yang bawa baru kau makan. Makanya ulama kita di Sulawesi Selatan, khususnya di Indonesia, dia rubah sistemnya, angkat tradisi asal Solo. Kan begitu. Orang Arab kan tidak ada tradisi begitu. Kalau dipanggil ya datang makan di situ, tidak kasih uang. Pulang kita apa? Wah, ada kita pas Solo. Wah,
dicatat semua haji anu 50.000, haji anu 50.000. Nanti kalau mau pergi pengantin, oh ini berapa dari 50 bisa bu. Dia kan begitu. Orang Arab ndak ada itu, kalau dipanggil ya datang, ndak bawa amplop. Ndak. Kalau kita di Indonesia pokoknya orang mau haji dikasih uang, padahal banyak uangnya. Iya. Setiap acara orang yang meninggalkan kita solo itulah sebenarnya pengganti makanan. Makanya saya kasih tahu, keluarga almarhum atau almarhumah ketika di hari kematiannya, ambil pas solo itu kau buka, balikan makanan supaya tamu yang datang itu memakannya, maka itu sunnah hukumnya, karena itu yang disuruh oleh Nabi kan begitu. Jadi isana pas solo itu buka taliangi andre, itu juga yang disiapkan untuk hidangan-hidangan selanjutnya. Supaya apa? Itu sunnah hukumnya, karena itu harta mutlak almarhum, karena kita bawa itu karena almarhumnya. Ini yang betul diluruskan Pak. Kadang orang mengatakan haram makan di rumah orang meninggal. Pak ceramah bilang, padahal ustaznya selesai ceramah dikasih amplop, diambil juga Pak. Itu jadi masalah kan begitu. Dia tidak makan ambil amplop, oh, itu lebih parah Pak. Denandre tapi maboko ngirewa. Ini kan iya, saya harus luruskan, karena kadang orang kan dia mengatakan tidak boleh makan tapi boleh minum. Wah, itu jadi masalah. Kalau cendol dihidangkan bagaimana? Mau kau minum airnya berkonsisinya, kan jadi masalah. Makanya ulama kita melihat konteks hukumnya. Kenapa ketika Nabi dipanggil makan dia makan? Kenapa di suatu sisi dia mengatakan aja mau pak dumpi dapur Ja'far, kau yang bawa makanan baru kau makan? Berarti boleh makan, kita yang bawa. Dari situlah ada namanya tradisi solo. Kalau hartanya, kita ambil hukum kedua. Kalau hartanya anaknya yang ditinggalkan, dia tidak ngutang, hartanya saja, maka itu makruh. Karena kebalikan dari sunnah, makruh. Kita mau mandi tidak wudu, itu makruh. Mau tidur tidak wudu, itu makruh, karena sunnahnya berwudu. Mau masuk masjid, dahulukan kaki kanan, itu sunnah. Kalau kaki kiri yang didahulukan, itu makruh. Maka kebalikan dari sunnah adalah makruh. Nah begitu ya. Mau makan tidak basmalah, makruh, karena basmalah sunnah. Makan pakai tangan kiri makruh, karena sunnahnya pakai tangan kanan, bukan bid'ah. Yang menjadi masalah masuk masjid dahulukan kaki kiri, bid'ah, bukan bid'ah, makruh. Kalau makruh kau lakukan rugi, kau tinggalkan dapat pahala, bukan tidak apa-apa Pak. Ada yang paling parah itu. Apa yang parah? Wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Sudah benar. Kalau sunnah dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Tidak ada muridnya sholat sunnah, karena bilang sunnah kan tidak apa-apa. Jadi masalah. Padahal dalam konteks bahasa Arab di situ bukan tidak apa-apa, sebenarnya rugi. Sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi, bukan tidak apa-apa Pak. Cuma kadang kita mengatakan dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Tidak ada memorinya sholat sunnah, bilang tidak apa-apa gitu. Enggak begitu. Jadi sunnah itu ditinggalkan rugi. Makanya makruh itu kau kerjakan tidak berdosa, cuma kau tidak dapat pahala. Nah begitu. Jadi makanya makruh orang kalau makan dengan tangan kiri itu tidak dapat berkepahalanya saja. Apakah dia berdosa? Tidak. Kan tidak. Kan makruh tidak berdosa. Cuma kalau kau kerjakan, tinggalkan itu kau dapat pahalanya. Nah, begitu. Makanya, tapi kalau dia mengatakan bid'ah, bahaya, karena ujungnya neraka. Kula muhdatsatun nabi wa kullu bid'atin dalal wa kullu dalalatin finnar. Kalau masuk neraka toh. Ini bahayanya Pak, kalau menggunakan istilah bid'ah tidak menggunakan istilah hukum. Kalau dia mengatakan bid'ah langsung dapat. Pakai tasbih bid'ah, ini jadi masalah, langsung neraka. Masa orang sikir masuk neraka? Wah, itu juga dalil. Iya, ada yang paling parah Pak, tahlilan orang begini. Dia bilang siapa yang baca tahlil, baca la ilaha illallah, orang meninggal masuk neraka. Saya bilang kenapa itu dalil mengatakan orang yang kafir 100 tahun tapi dia baca la ilaha illallah itu berhenti kafir jadi muslim?
karena baca la ilaha illallah. Masa itu juga dan ilaha illallah dibaca kita masuk neraka? Ini dari mana? Coba pikir gitu. Saya kalau bilang dari mana dalilnya ini orang itu. Makanya zikir-zikir itu penting Pak. Amalia. Ini sudah jam berapa ini? Belum. Ya. Belum. Saya tidak bilang mau berhenti, saya cuma tanya jam. Iya. Jadi kemudian ini tadi tentang sedekah itu tadi. Yang kedua, yang paling penting kita lakukan sebenarnya mendoakan setiap mau tidur atau setiap selesai sholat fardu. Bagaimana caranya doakan Pak Ustaz? Banyak. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau kita mau ambil sempurnanya menurut penjelasan para ulama kita, bacakan sholawat, baca suratul Fatihah, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, kemudian doakan. Itu aja. Kalau tidak baca dari semua itu, cukup kirimkan Fatihah saja. Kalau masih tidak bisa, bagaimana caranya? Cukup surah Al-Ikhlas saja. Kalau masih tidak bisa, doakan saja. Bagaimana caranya didoakan? 3 saja doanya. Ya Allah, ampuni segala dosanya almarhum, lipat gandakan seluruh amalan kebajikannya, dan rahmati dia. Selesai. Kalau masih pendek, bilang saja ya Allah rahmati dia. Ya kuma poncok mopi udah mati bawan nih. Kato ngatukun ruku ya rumah dek tulek pau. Iya. Jadi itu mendoakan orang meninggal itu Pak paling gampang. Makanya sebenarnya kan ada istilah di Ogi akan lebih banyak, di Baru juga banyak ini Pak, karena masih terjadi. Baca doa warialah, begitu, dengan baca doa salama. Ini saya harus luruskan Pak. Baca doa warialah itu bahasa Bugis. Warialah kan begini, kalau nyawa dengan jasad menyatu maka daki tahu. Ia kolak gak nyawana tahu watak kali bawa maka daki wujud. Ia konyawana bawa ruh na tawe maka daki warialah. Makanya baca doa warialah arti doa kepada ruhnya orang meninggal, bukan jasadnya. Banyak orang salah versi Pak. Bagaimana caranya? Apa-apa makanan kesukaannya almarhum itu dia hidangkan. Paling nanti tapi mau perut. Iya, mau banjara. Nah saya udah puji Pak Ustaz. Timangin mau padiwetan. Kan masalah. Padahal bukan, mestinya saya harus luruskan. Mestinya komelo ki manas untuk baca doa dialah talipungi bu imam. Maka dan nasuaga tapuji tandre. Kan begitu. Kenapa bisa Pak? Saya kasih tahu begini. Itu makanan apakah sampai ke orang meninggal? Itu tidak Pak. Tapi akan nandre letuk. Itu pahalanya. Bagaimana caranya? Suruh Pak Imam makan. Kan sampai nih. Karena pahala yang memberi makan kepada orang itu 40 hari tidak habis di perut. Itulah yang mendoakan malaikat rahmat. Kan begitu Ji. Makanya doanya itu kan nomor 2 Pak. Yang paling pertama, makanya ulama kita dulu mengatakan hidangkan makanan, kau suruh berdoa. Kalau doanya tidak diterima, kau berharap di makanannya. Kan begitu. Kan tidak selamanya doa diterima. Kau mau pakai wangi si babi ini dan apa lo mau baca doa? Kan kita mau rosok gendo pada sakit utara utara. Pakai wangi. Nah mupik kau batin nilo doa tidak akan diterima doanya. Bagaimana caranya? Suruh dia makan karena makanan pasti sampai. Makanya itulah sehingga kalau dia baca doa, nah doanya tidak sampai, kita berharap di makanan yang dia makan. Jadi orang yang meninggal itu butuh doanya. Kalau doanya Pak Imam terhalang, maka nanti dari sisi makanan malaikat rahmat yang berdoa. Dari situ kuncinya Pak. Itu simpel sekali. Cuma kadang-kala juga kita nasong, dia kasihnya ledupa. Bilang, dia naletu kau dia dipetu dupa. Masalahnya dupa ini kan sunnah. Sunnah. Rasulullah mengatakan dupa, menyalakan dupa itu adalah sunnah. Kenapa? Karena harum-harumannya itu disukai oleh malaikat. Wewangiannya. Bukan asapnya Pak. Kalau asapnya yang kasih sampai gampang, motor Pixar saja digas di depan pintu itu sudah sampai ini. Iya, bukan. Karena harumnya dupa sehingga itu mendatangkan malaikat. Karena malaikat suka yang harum-haruman. Makanya orang yang ke masjid itu disuruh gunakan parfum untuk laki-laki, kalau perempuan tidak. Kan begitu, supaya malaikat mendoakan. Kan itu aja kuncinya.
Maka tapi karena dukun yang ambil, dia bilang nasabnya, begitu terus. Nah semua dia nalar tukun dia ada rumpu. Nah ini jadi masalah. Saya kadang gitu. Saya bilang masalah memang apa agama tak sama aja dulu. Sok kopatan rubah toh. Ada hitam, ada putih, ada kuning, ada merah. Itu kan simbol penciptaan. Dari unsur api merah, unsur angin kuning, unsur air putih, unsur tanah hitam. Dari yang api itu kan berdiri, huruf alif simbolnya, angin itu ruku, kemudian tanah itu sujud, tanah itu duduk, simbolnya alif, ha, mim, dal, tulisannya Ahmad. Makanya dia mengatakan dari Nur Muhammad, unsur ciptaan kita dari Nur Muhammad, sholat dari Nur Muhammad, maka unsur yang 4 warna ini dari Nur Muhammad. Itu jadi dia pakai, tapi nalai sanre nampak bentuk turue, nasoro no saloe, macam musri deh. Nah, jadi masalah. Yang awalnya dikendalikan oleh ustaz meluruskan, tapi ulama, tapi lama kelamaan dukung yang ngambil, sudah berubah jadi musyrik. Kan begitu, makanya bahaya kami itu Pak kalau bukan ahlinya yang setir. Begitu, makanya zikir juga itu bahaya, banyak zikir-zikir masalah. Kemudian saya kasih tahu tadi kirimkan, tapi ada yang paling gampang. Yang paling gampang sebenarnya langsung itu ziarah makam. Cuma kalau kita mau ruhnya ada pada saat kita ziarahi, datangi di malam Jumat. Itu kuncinya. Iya. Coba kita buka dalil, Pak. Saya ini bicara hadis, bukan bicara, cuma saya tidak bacakan hadisnya terlalu panjang bla bla bla. Enggak. Rasulullah itu setiap malam Jumat itu datang ke pekuburan Baki. Sekitar jam 11, jam 12 malam itu ke pekuburan. Nanti menjelang subuh baru pulang. Makanya di subuh Jumat Nabi membaca di Pelangin Tanzilu dengan Al-Insan. Dan memang Rasulullah mengatakan setiap malam Jumat ruhnya orang muslim yang telah meninggal dikembalikan oleh Allah ke kuburnya. Makanya Nabi datang ziarah di malam Jumat karena ruhnya kan ada. Sama kan kalau kita, saya mau ke rumahmu silaturahmi, dia bilang saya ada di rumah hari Jumat, kalau kau mau ketemu datang hari Jumat. Karena dia ada di situ, ruhnya dihadirkan oleh Allah di kuburnya, itu sebagai keistimewaan. Dihadirkan di kuburnya, bukan di rumah Pak. Ada orang salah paham bilang di rumah, makanya dia nyalakan api di bawah tangga. Itu keliru sekali. Hadis itu mengatakan di kuburnya. Makanya Nabi itu ziarah makam setiap malam Jumat, dan ziarah yang paling bagus itu malam Jumat Pak. Cuma kadang-kala kita takut. Iya. Pun di Jumat tete 10 Siti itu subuh dan datang sendiri Pak. Kita ziarah siang-siang baru marga rombol, baru selfie saja, foto dulu. Baru dia kasih masuk di status, mudah-mudahan dilapangkan kuburnya. Tidak ada doa. Ini jadi masalah. Sekarang orang itu Pak kadang riak tapi dia tidak lakukan. Saya sering tegur orang itu di geruk. Jangan asal itu bertanggung jawab kita itu. Kenapa? Orang tadi disampaikan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah ini binti ini akan dimakamkan. Langsung dikasih masuk di geruk. Apa ini itu kan? Al-Fatihah. Al-Fatihah itu stiker semua itu. Al-Fatihah. Baru dia tidak baca Fatihah Pak. Iya. Cuma buka di geruk, oh mati, meninggal langsung cari stiker Al-Fatihah, langsung Al-Fatihah, selesai. Dia tidak baca Fatihah. Iya, mestinya ketika mendengar informasi begitu langsung baca surat Al-Fatihah. Setelah itu baru kamu kirim di situ tidak masalah. Kalau kirim Al-Fatihah, baru tidak pernah baca Fatihah, itu jadi masalah. Nanti dari kemudian itu cuma gambar lewat Fatihah, mana pahalanya tidak ada. Itu stiker juga itu. Iya. Dan sekarang banyak imam juga terpengaruh ke situ. Oh, dia Al-Fatihah. Bagaimana sih? Baca Al-Fatihah. Ternyata dia juga pakai gambar itu. Dia cuma bayangkan gambar Fatihah selesai. Ini jadi masalah nih. Ini makanya tapi jangan tersinggung ya. Yang paling susah bicara itu ustaz sama imam. Jadi ini hal-hal sederhana sebenarnya Pak. Kemudian saya kan sering
menyampaikan beberapa hal yang sangat penting. Kalau ada keluarga kita meninggal sebenarnya Pak, banyak cara menyelamatkan mereka itu bukan dari dia. Jadi ada orang itu selamat bukan karena amalannya. Tadi anak yang ditinggalkan, siapa meninggalkan 2 atau 3 anak perempuan itu dijamin ahli surga. Dan itu tidak disentuh api neraka. Nabi mengatakan, jangankan disentuh, diperlihatkan api neraka itu tidak. Itu anak perempuan. Makanya Nabi kan minta, ya Allah perbanyaklah keturunan umatku adalah perempuan. Sekarang kan sudah terbukti Pak, 1:7 toh. Tapi ada bahayanya juga. Banyak perempuan tidak dapat bagian. Karena 1 laki-laki 7 perempuan. Itu bayangkan Pak. Makanya sekarang banyak pencuri laki-laki gara-gara itu. Iya. Makanya hati-hati Bu, jaga baik-baik suami tak. Karena sekarang banyak pencuri suami. Dulu itu kan dicuri kan cuma sandal, cuma emas. Sekarang suami banyak yang dicuri. Kenapa? Karena 1:7. Betul Pak. Masalahnya kalau anak gadis itu tidak masalah, yang karena istilahnya masih tabu. Tapi kalau yang sudah menikah yang bahaya. Apalagi laki-laki yang suka bulak-bulak matanya itu apa enggak itu jadi masalah. Baca 10 wah astagfirullah kalau. Iya, jadi memang makanya dalam agama itu meminta menundukkan pandangan. Siapapun itu tundukkan pandangan. Nabi minta memang perbanyak perempuan. Kenapa? Supaya umatku bisa selamat. Makanya Anda punya 2 anak perempuan, kalau dia ahli ibadah itu Bapak punya jaminan itu. Punya jaminan. Makanya saya dikasih tahu sama guru dulu, kalau kau sudah menikah nak, usahakan anak pertama perempuan, anak kedua perempuan. Saya bilang insya Allah Pak Kiai. Yang penting diajarkan. Dan saya diajarkan sama guru, anak perempuan itu nak tinggal pada hubungan saja. Sebelum berhubungan tes napasmu. Kalau napas kanan yang kuat, kau berhubungan itu laki-laki. Kalau kiri yang kuat itu pasti perempuan. Dan saya buktikan itu Pak. Anak pertama perempuan, anak kedua perempuan. Dan guru tak bilang. Dan dia mengatakan, jangan akui saya sebagai gurumu kalau kau tidak buktikan itu. Jadi kalau mau bikin anak laki-laki, anak perempuan itu gampang sekali. Sebenarnya tesnya cuma di napas. Kapan napas kanan kuat kemudian tidak berhubungan kemudian tinggal, itu laki-laki itu. Kalau kiri yang kuat itu perempuan. Itu tidak akan bohong itu. Ulama kita dari dulu sudah pakai, ulama hikmah itu sudah pakai. Cuma anak belakangan kan tidak tahu itu. Padahal hubungan itu luar biasa Pak. Kajian-kajian dalam agama itu luar biasa. Orang yang berhubungan dalam keadaan ngantuk, pasti anaknya itu sampai 7 tahun tidak bisa bicara. Itu. Dan itulah dikaotis. Iya. Itu bahayanya. Kenapa Rasulullah mengatakan setiap mau berhubungan usahakan berwudu. Karena hanya wudu yang bisa menstabilkan orang. Makanya disunahkan. Karena orang yang ngantuk sekali, dan pasti yang ngantuk itu pasti perempuan. Dan lihat anaknya itu lari kaotis. Jangan mengatakan karena apa anakku pas tidak bisa bicara sudah 5 tahun, itu pasti ngantuk pada saat berhubungan. Iya, itu dipastikan. Kemudian yang kedua, jangan coba-coba berhubungan kalau sudah bermimpi. Bermimpi berhubungan badan, kemudian bangun berhubungan secara nyata. Itu ada di bukunya Bapak Profesor Dr. Dadang Hawadis dalam psikoterapi Al-Quran. Siapa yang berhubungan karena sudah bermimpi dan menyebabkan istrinya hamil, itu dipastikan epilepsi, kena penyakit ayam. Dari situ sumbernya. Dan itu sudah diteliti Pak. Dan Nabi memang melarang. Siapa yang berhubungan pada saat lapar sekali, pasti anaknya itu tidak sehat. Artinya lemah fisik. Kalau dia kenyang sekali, itu anak kita bodoh. Itu bahayanya. Makanya hubungan itu kan ditentukan sebenarnya. Cuma kadang kita menganggap biasa karena kajian itu jarang orang mau bahas. Iya, padahal ilmu tentang itu Pak luar biasa. Itu sudah sempurna betul dalam agama. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, ketuk pintunya. Itu isyarat yang jarang orang tangkap. Anak-anak disuruh kalau kau mau masuk ke kamar ibu bapakmu di siang hari, ketuk pintunya. Makanya pesannya guru Profesor Dr. Qureshihab, ketika engkau ingin melahirkan anak yang hebat, cinta agama dan akidahnya kuat, berhubungan sesudah sholat duhur. Itu isyarat dari Nabi. Dan ini banyak orang tidak tahu. Ini yang ilmunya itu. Makanya guru Qureshihab itu kan berwasiat tentang itu. Cuma kadang orang anggap biasa. Padahal itu hadis. Ulama yang bisa menangkap pesan itu luar biasa.
Tanya, cuma kadang kita kan tidak pakai waktu pokoknya apa saja. Ini kemudian yang terakhir saya mau maaf Pak, karena malam ini saya harus ke Latimojong, besok nyecar, makanya saya naik motor. Saya dari Bone mau kemudian ke sini, kemudian kembali ke Latimojong. Jadi saya hanya pesankan kepada keluarga besar almarhum, termasuk istri almarhum, saya selalu sampaikan ada 2 ayat jangan tinggalkan. 1 surah ya. Yang pertama surah Al-Kautsar. Ketika sholat sunnah, perbanyak membaca itu. Sholat fardu juga bisa. Ulang-ulang sampai surah itu sampai 15 kali. Karena orang yang diberikan kegundahan, orang yang diberikan kesedihan yang kuat, kemudian membaca surah ini itu akan dikuatkan kalbunya. Rasulullah ketika anaknya meninggal, itu Ibrahim, anak laki-laki masih kecil sekali, Rasul itu menangis sampai jenggotnya dan surbannya itu basah. Tapi turunlah surah ini untuk menenangkan hatinya Nabi. Jadi itu makanya siapa yang membaca surah Al-Kautsar ini sebenarnya adalah surah hatinya Rasulullah. Makanya dari situ Rasulullah mengatakan siapa yang cinta kepada surah Al-Kautsar maka dia pasti dapat syafaatku kelak. Makanya surah ini sebenarnya surah pilihan. Kadang kalau kita sholat kan langsung inatena. Maksudnya inatena kalau kusar pasalnya kalau nasyani kalau Allahu Akbar itu langsung. Karena itu yang paling pendek. Makanya Rasulullah mengatakan siapa yang menghafal dan cinta kepada surah ini maka dia mendapat syafaatku. Karena itu kalbunya Nabi. Dan siapa yang membaca surah ini Rasulullah akan mengatakan ditenangkan kalbunya. Karena hanya ini yang bisa membuat kalbuku tenang. Coba bayangkan itu. Makanya surah yang paling pendek. Untung Pak surah Al-Kautsar. Seandainya Al-Baqarah kita setengah mati menghafal. Iya. Saya mengatakan kalau mau dapat syafaat Nabi gampang sekali. Hafal inna atainakal kautsar. Makanya ini kan surah dipakai di segala pokoknya di mana-mana kita pakai. Anak-anak yang nakal atau bangun tengah malam menangis itu kan juga dibacakan. Dibacakan di telapak tangan kemudian ditiupkan kemudian diletakkan di dadanya. Ada orang yang temperamennya tinggi, emosinya tinggi, kalau ditegur selalu marah-marah. Pada saat dia tidur bacakan surah ini 3 kali atau 7 kali, tiupkan ke tangan baru letakkan di dadanya, insya Allah itu akan berubah. Itu aja Pak. Bahkan ombak yang bergejolak besar itu atau kita naik pesawat kemudian gojak, baca saja surah Al-Kautsar, pasti tenang itu. Apapun yang bergerak, kalbunya saja Nabi ketika berdenyut kuat itu kemudian membaca surah itu tenang. Sampai ketika mau goreng telur, biasa kan kalau orang goreng telur itu kan meletus, cukup baca surah Al-Kautsar letakkan, tidak akan meletus itu. Dan itu sudah diuji para ulama. Orang yang masak nasi tidak masak nasinya, tidak usah masak kembali, cukup ambil garam, bacakan surah Al-Kautsar, letakkan di penutupnya di atas, jangan nyalakan api sampai tempat itu dingin baru buka, itu langsung masak itu surah Al-Kautsar. Anak-anak yang tidak mau tenang itu kan dibacakan. Orang yang sering mimpi buruk cukup baca ke air 7 kali kemudian minum, insya Allah berhenti itu kan kuncinya. Makanya surah Al-Kautsar ini adalah surah yang memang banyak sekali manfaatnya Pak Bu. Istilahnya orang tua dulu bisa isyarat kalau kita tidak mau, kalau amis makanan itu kan juga dibaca pada air terakhirnya. Kalau ada makanan tidak mau, kalau basi kita aduk mengikuti rata baru angkat tetesan terakhir dari adukan itu bacakan surah Al-Kautsar, itu tidak akan basi. Itu kan dipakai ulama dulu diajarkan. Cuma surah ini kan hanya dipakai saja. Padahal gunanya itu luar biasa. Ini untuk menenangkan kalbu. Orang-orang yang tidak bisa tenang kalbunya suruh baca 15 kali dalam surah setiap rakaat sholat. Itu insya Allah akan tenang kalbunya. Karena Nabi sudah sampaikan. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq. Enggak. Nggak usah lanjut Bu, saya sudah 1 jam setengah ini. Saya sebenarnya kasih, karena diminta baca doa, saya serahkan ke Pak Imam Sohibul Wilayah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.